Terima kasih atas waktunya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil survei kami di Tanjung Benoa. Sebelum mulai ke presentasi atau hasil survei kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Handika dengan NIM akhir 011. Perkenalkan, nama saya Eko Mahadewira Kusuma, NIM akhir 062. Perkenalkan, nama saya Ikadet Tony Sanjaya dengan NIM akhir 045. Perkenalkan, nama saya Made Agus Rancerupayana dengan NIM akhir 033. Baik, sebelum melanjut ke tipologi, sebelumnya kita akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Tanjung Benoa. Tanjung Benoa lebih tepatnya itu berletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia. Tanjung Benoa merupakan kawasan di Bali Selatan yang awalnya adalah desa nelayan sederhana. Nama Tanjung itu berarti daratan yang menjorok laut, sedangkan Benoa adalah nama wilayahnya di sana. Karena perairannya tenang dan terlindung dengan terumbu karang, daerah ini sejak dulu menjadi tempat singgah kapal dan berkembang menjadi pelabuhan dagang pada abad ke-16. Termasuk didatangi dengan pedagang Tiongkok. Seiring waktu, Tanjung Benoa mengalami transformasi dari pelabuhan dan desa nelayan menjadi destinasi wisata. Hingga kini dikenal sebagai pusat water sport di Bali karena kondisi lautnya yang aman dan cocok untuk berbagai aktivitas wisata air. Sekarang masuk ke tipologi daripada Tanjung Benoa atau pesisir di Tanjung Benoa kali ini. Ada beberapa fasilitas pariwisata yang kita survei, namun tidak mendetail, cuma kita survei yang lumayan identik di sana atau lumayan menonjol terlihat di sana. Terus yang antara lain yaitu yang warna hijau merupakan Grand Mirage Resort dan Talasso Bali. Selanjutnya yang warna biru merupakan Novotel Benoa Bali. Yang warna orange merupakan Sakala Beach Club. Lalu yang kuning merupakan F&B yaitu Sun and Sun Beach Front. Grand Mirage Resort and Talasso Bali itu merupakan resort bintang 5 di Tanjung Benoa dengan konsep all inclusive dan pengalaman liburan tepi pantai, dilengkapi fasilitas spa, pantai privat, kolam renang, serta akses olahraga air. Selanjutnya, Novotel Benoa Bali merupakan resort yang terletak di pantai Tanjung Benoa dengan karakter lingkungan tropis yang kuat. Hotel ini menggabungkan arsitektur tradisional Bali dengan fasilitas modern. Selanjutnya, Sakala Beach Club, yaitu resort di tepi pantai Tanjung Benoa dengan 247 suite dan 14 villa berkolam privat, dilengkapi restoran berkapasitas besar yang memadukan konsep kemewahan dengan potensi lokal strategis untuk pariwisata. Selanjutnya ada F&B dengan nama Sun and Sun Beach Front, merupakan restoran atau fasilitas dining di tepi pantai dengan konsep semi outdoor. Fungsi utamanya tetap sebagai tempat makan, namun juga mendukung aktivitas event dengan pendekatan experience based dining yang memaksimalkan suasana dan view laut. Baik, lanjut ke next. Lanjut mendetail ke Grand Mirage Bali akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di mana merupakan Grand Mirage Resort and Talasso Bali, yang di mana merupakan hotel resort bintang 5 di kawasan Tanjung Benoa yang mengusung konsep all inclusive beachfront resort dengan pendekatan rekreasi keluarga dan wellness. Terletak langsung di tepi pantai, hotel ini menawarkan pengalaman menginap yang aktif, santai, dan menyatu dengan suasana tropis Bali. Yang dimana pada gambar mengusung konsep resort tepi pantai dengan aktivitas lengkap, memaksimalkan orientasi bangunan ke arah laut, dan menggabungkan fungsi akomodasi, rekreasi, dan wellness.
Selanjutnya ada tata letak dari Grand Mirage Resort and Thalasso Bali, yang dimana secara spasial pola penataannya membentuk urutan dari zona publik ke zona privat, yang dimana area paling depan merupakan area yang berfungsi sebagai zona publik seperti entrance, lobby, drop off. Kemudian masuk ke zona semi publik yang berisi kamar dan fasilitas penunjang. Sementara pada bagian belakang yang langsung berbatasan dengan pantai menjadi zona privat dan rekreatif seperti kolam renang, taman, dan akses ke pantai. Pola ini juga menunjukkan adanya strategi desain linear yang umum digunakan pada resort tepi pantai. Dapat dilihat pada gambar 1, merupakan zona depan yang dimana bersifat publik dengan fungsi ruang yaitu entrance atau lobby. Untuk yang kedua itu ada zona semi publik yang dimana merupakan sebuah kamar dan fasilitas penunjang. Pada gambar ketiga merupakan zona privat yang dimana merupakan kolam renang, taman, dan akses menuju ke pantai. Selanjutnya ada orientasi bangunan. Orientasi bangunan Grand Mirage Resort and Thalasso Bali mengarah ke laut timur sebagai fokus utama. Masa bangunan ditempatkan di tengah hingga depan site sehingga area belakang terbuka ke pantai dan memungkinkan ruang utama seperti kamar, restoran, dan area rekreasi mendapat view langsung ke arah laut. Selanjutnya, untuk ketinggian bangunan pada resort ini relatif rendah hingga menengah, berkisar antara 3 hingga 4 lantai, menyesuaikan dengan karakter kawasan pesisir dan menjaga skala manusia. Hal ini memungkinkan distribusi pemandangan laut yang merata ke berbagai unit kamar tanpa merusak dominasi lanskap alami. Selanjutnya, untuk style bangunan yang digunakan pada Grand Mirage Resort and Thalasso Bali ini menggunakan style bangunan Bali Contemporary Tropis, yang dimana perpaduan antara unsur tradisional Bali dengan pendekatan desain modern. Hal ini terlihat dari penggunaan material alami seperti kayu dan batu alam, serta bentuk atap khas Bali yang telah dimodifikasi agar lebih sederhana dan fungsional. Selain itu, elemen lanskap tropis seperti vegetasi yang dominan juga berperan dalam memperkuat identitas lokal. Secara keseluruhan, konsep ini mampu menciptakan suasana resort yang terasa hangat, nyaman, dan tetap memiliki karakter khas Bali. Dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini merupakan style dari bangunan Grand Mirage Resort di Thalasso Bali. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, lanjutkan dengan saya. Di sini terdapat Novotel Benua Bali, merupakan hotel resort berbintang yang mengusung konsep arsitektur Bali modern dengan pendekatan tropis. Terletak di kawasan Tanjung Benua, hotel ini menawarkan pengalaman menginap yang menyatu dengan alam, dengan akses langsung ke pantai serta suasana yang tenang dan private. Pada foto tersebut mengusung konsep resort terbuka dengan nuansa tradisional Bali, maksimalkan elemen lanskap tropis dan kedekatan dengan pantai, menggabungkan fungsi akomodasi, rekreasi, dan relaksasi dalam satu kawasan. Memiliki pembagian zona private dan semi-public yang jelas. Untuk tata letak, bangunan dirancang dengan pola menyebar atau cluster, mengikuti konsep kampung Bali. Masa bangunan dipisah menjadi beberapa unit villa dan bangunan utama yang dihubungkan dengan jalur pedestrian berupa taman tropis. Data ini memberikan kesan private, nyaman, dan menyatu dengan lingkungan. Berikut foto yang pertama itu zona depan akses publik. Terdapat area penerimaan lobi, parkir, dan fasilitas pendukung yang mudah diakses dari jalan utama. Yang kedua, zona tengah atau semi-private, area aktivitas utama seperti restoran, kolam renang, dan area komunal yang menjadi pusat interaksi. Yang ketiga, zona belakang, public rekreasi,
area rekreasi, tepi pantai, dan beach club dengan akses langsung ke laut. Yang keempat, zona samping private, area hunian yang lebih private dan tenang dikelilingi taman dan kolam pribadi. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Orientasi bangunan diarahkan untuk memaksimalkan view ke arah pantai dan taman. Bukaan besar serta balkon digunakan untuk meningkatkan pencahayaan alami dan ventilasi silang, akan pengalaman yang terbuka dan segar. Ketinggian bangunan relatif rendah, umumnya 1-4 lantai, mengikuti karakter arsitektur Bali dan menjaga keselarasan dengan lingkungan sekitar. Skala bangunan dibuat humanis dan tidak mendominasi lanskap, sehingga tetap harmonis dengan alam. Style bangunan arsitektur yang diterapkan adalah Bali kontemporer yang menggabungkan elemen tradisional seperti atap alang-alang dan material alami seperti kayu dan batu dengan membuat suasana resort yang tenang, alami, dan eksotis. Baik, sekian hasil presentasi yang telah kelompok kami buat atau progres yang telah dibuat oleh kelompok kami. Terima kasih jika ada banyak salah kata atau kekurangan dari progres.